Kita mulai aja kali ya. Materi kita hari ini itu terkait, kita mulai aja ya Mas ya? Ya. Oke. Materi kita hari ini itu terkait manajemen risiko. Mas Ahmad Al-Jari sudah pernah dengar nggak terkait manajemen risiko? Saya dengarnya cuma sebatas pengertian saja. Oke. Pengertian yang Mas tahu apa itu manajemen risiko? Mempersiapkan bagaimana untuk menanggulangi atau mengurangi kayak kemungkinan yang dapat terjadi ketika kerja, kemungkinan kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi ketika kerja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke manajemen risiko, kita belajar dulu kali ya kayak terkait pengertian secara kebahasa Indonesiaan. Nah, manajemen itu adalah bagaimana mengolah, mengatur, mengelola sumber-sumber daya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Nah, untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. Di copy ya Mas ya. Mengatur, mengolah, mengelola sumber-sumber daya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, secara efektif, tepat guna, dan efisien tepat sasaran untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, sedangkan kemarin kita sudah bahas terkait risiko. Risiko adalah akibat dari bahaya yang ditimbulkan karena tidak dikendalikan atau tidak dikontrol. Nah, dari pengertian manajemen dan risiko tadi, berarti bagaimana mengatur, bagaimana mengelola risiko ini, bahaya-bahaya yang ada, agar tidak terjadi atau tidak timbul yang namanya kecelakaan kerja ataupun accident. Kayak gitu. Oke. Apa sih tujuan dari kita belajar manajemen risiko? Memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam manajemen risiko sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, jadi tahapan manajemen risiko ini di pengertian bahaya, sesuatu atau sumber yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian apabila tidak dikendalikan. Nah, ini likelihood atau peluang atau kemungkinan terjadi dan akibat. Karena ketika kita nanti belajar terkait manajemen risiko di tahapan penilaian risiko, nah itu kita akan belajar terkait dengan matriks. Yang mana matriks ini merupakan perbandingan antara konsekuensi atau tingkat keparahan dengan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko terkait bahaya yang ada di tempat kerja kita. Nah, untuk likelihood atau peluang atau kemungkinan terjadi, ada nih yang dia memakai 4 matriks, 4 kali 4 atau yang 5 kali 5. Berarti 4 tingkatan kemungkinan dan 4 tingkatan keparahan. 5 tingkatan kemungkinan atau 5 tingkatan keparahan. Nah, nanti kita belajar di tahapan penilaian risiko. Nah, ini risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Nah, seperti yang kita udah belajar kemarin terkait teori domino. Nah, risiko itu adalah akhirnya adalah dampak terhadap manusia atau dampak terhadap material dan bahan di perusahaan atau dampak terhadap alat dan bahan atau prasarana yang ada di perusahaan. Dan terakhir itu dampak terhadap lingkungan. Nah, ini menurut ANZ, Australian Standard. Risiko merupakan kemungkinan atau peluang terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan suatu dampak pada suatu sasaran. Risiko dapat diukur berdasarkan adanya kemungkinan terjadinya suatu kasus dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan. Nah, untuk mengukur risiko ini ada nanti namanya metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kalau metode kualitatif itu tadi yang pakai matriks, sama-sama pakai matriks.
Cuman matriks yang untuk kualitatif itu lebih seperti huruf-huruf saja, misalkan low, medium, extreme, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk secara kuantitatif, nah untuk tingkat keparahan, misalkan tidak cedera ringan, itu nilainya berapa? 0,1. Tidak mungkin terjadi, nilainya berapa? 0. Kemungkinan terjadinya besar, nilainya berapa? 10. Jadi ada memang sudah standar penilaian kalau misalkan menggunakan yang metode kuantitatif. Oke. Nah, nih. Jadi untuk manajemen resiko ada 3 tahapan. Identifikasi bahaya, penilaian bahaya, dan pengendalian bahaya atau penanganan bahaya. Nah, untuk diidentifikasi bahaya ini, menurut ANZ, identifikasi bahaya adalah langkah dalam proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi apa penyebab atau kemungkinan terjadinya kegagalan dan bagaimana skenario dari kegagalan tersebut terjadi. Untuk identifikasi bahaya. Terkait identifikasi bahaya, ada beberapa cara untuk kita menentukannya, bisa dengan checklist, inspeksi, bisa dengan data-data kejadian kecelakaan, bisa dengan monitoring atau pengawasan, bisa dengan konsultasi dengan semua pihak terkait, bisa dengan membuat yang namanya JSA, bisa dengan membuat yang namanya FTA atau Fault Tree Analysis. Nah, bisa juga dengan analisis FMEA. Jadi banyak cara-cara, banyak metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerja kita. Oke. Tahapan selanjutnya analisa risiko, risk analysis. Kegiatan analisa suatu risiko dengan cara menentukan besarnya kemungkinan atau probability dan tingkat keparahan dari akibat atau konsekuensi. Nah, tujuan melakukan analisis risiko adalah untuk membedakan antara risiko kecil dengan risiko besar dan menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Nah, analisa risiko ini yang paling sering itu menggunakan matriks risiko tadi. Perbandingan antara tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan. Nah, selanjutnya, setelah itu masuk ke yang namanya evaluasi risiko. Nah, evaluasi risiko merupakan penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Nah, nanti setelah kita bandingkan nih antara kemungkinan dan tingkat keparahan, kita bisa membuat evaluasi apakah risiko ini dapat diterima atau tidak. Nah, dari mana kita bisa menentukan ini risiko ini dapat diterima atau tidak? Kalau misalkan dia masih dalam kategori minor, nah itu masih dapat diterima. Jadi pekerjaan masih bisa go ahead, masih bisa dilakukan. Tetap dengan yang namanya pengendalian, hierarki pengendalian risiko. Entahkah itu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, bahkan sampai APD. Tapi biasanya yang paling melekat dengan setiap pekerjaan adalah terkait administrasi dan APD. 4, hierarki pengendalian terbawah. Nah, kalau misalkan memang setelah dievaluasi, resiko ini tidak dapat diterima, atau dimasuk kategori major ataupun bencana, nah itu tidak bisa langsung dikerjakan. Berarti perlu yang namanya perbaikan atau pengendalian dengan segera. Tuh, karena resikonya tinggi. Itu dia. Terus selanjutnya ada yang namanya penanganan atau pengendalian risiko. Manajemen risiko merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan aktivitas dalam kegiatan identifikasi bahaya, analisa, penilaian dan penanganan dan pemantauan serta review risiko. Nah, menurut ANZ, manajemen risiko merupakan suatu tahapan, proses, dan struktur yang dilakukan untuk mengelola potensial bahaya dan efek yang merugikan secara efektif. Nih, manajemen risiko merupakan elemen sentral dari manajemen K3
yang diibaratkan sebagai mata uang dengan dua sisi. Manajemen risiko memberikan warna dan arah terhadap penerapan dan pengembangan SMK 3. Nah, dengan kita menerapkan yang namanya manajemen risiko, sebenarnya itu sudah termasuk dalam bagian elemen penerapan sistem manajemen K3. Di bagian yang elemen ke-6. Bekerja sesuai dengan SMK 3 atau sistem manajemen K3. Jika tidak ada bahaya dan tidak ada risiko, maka upaya K3 tentu tidak diperlukan. Dan sebaliknya, manajemen K3 diperlukan sebagai antisipasi terhadap adanya bahaya dan risiko. Jadi istilahnya manajemen risiko ini merupakan antisipasi di awal, pencegahan kayak gitu, terkait preventif sebelum suatu kecelakaan, suatu risiko itu dapat terjadi. Oleh karena itu, sebelum mengembangkan program K3, terlebih dahulu harus dilakukan yang namanya manajemen risiko. Nah, setelah kita melakukan yang namanya manajemen risiko, kita bisa nih menetapkan pengendalian seperti apa. Inspeksi kah? Atau perbaikan? Atau mungkin bisa melakukan yang namanya engineering control, atau apa pengendalian-pengendalian yang bisa dilakukan. Atau mungkin pengendalian dalam artian melakukan pelatihan ulang, melakukan pendidikan, kembali ke program-program K3 yang menunjang untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja kayak gitu. Nih, manfaat manajemen risiko menurut ANZ Australian Standard. Yang pertama, memperkecil kemungkinan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan mengurangi efek yang ditimbulkan dari kemungkinan tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa memprediksi, kalau kita sudah bisa membuat yang namanya skenario kemungkinan terburuk, nah kita kan bisa nih mengurangi efek-efek atau mengurangi dampak yang paling besar sekalipun, menurunkan kayak gitu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan perencanaan kerja perusahaan yang efektif, lingkungan kerja, produksi, dan mencapai performa perusahaan yang baik. Yang keempat, mendapat keuntungan dari segi ekonomi dan kemudahan untuk memenuhi target perusahaan dan perlindungan aset. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Ini pasti nih. Oke. Nah, ini dia ada tahapan risiko. Tahapan manajemen risiko. Mulai dari persiapan, identifikasi bahaya, analisa risiko terkait akibat dan kemungkinan, terus evaluasi risiko dan penanganan risiko. Dan semua ini tetap harus ada yang namanya komunikasi dan konsultasi K3, ada monitor dan review secara manajemen. Nah, kembali lagi, terkait yang namanya prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu adalah, kalau pernah dengar, prinsip PDCA, plan, do, check, and action. Jadi semua itu seperti siklus lingkaran, siklus tertutup. Semua itu akan renewable, berputar kembali pada porosnya, berulang-ulang, kayak gitu. Untuk di tahapan persiapan ini seperti membentuk tim untuk manajemen ini siapa saja, menyiapkan semua checklist, menyiapkan semua alat dan bahan, apapun itu yang perlu untuk melakukan yang namanya manajemen risiko. Kalau misalkan kita identifikasikan, ini tahap selanjutnya adalah identifikasi bahaya. Ketika kita identifikasi bahayanya menggunakan JSA, berarti harus menyiapkan semua JSA apa aja yang ada, menyiapkan semua SOP, menyiapkan semua standar-standar lah atau peraturan apapun itu terkait manajemen risiko yang memang sudah ada di perusahaan. Oke. Tahapan selanjutnya identifikasi bahaya. Nah, ini nanti kita bisa bahas masing-masing lah. Nih, di persiapan agar pelaksanaan manajemen risiko berjalan dengan lancar, diperlukan persiapan, antara lain ruang lingkup kegiatan manajemen risiko, personil yang terlibat, standar dalam penentuan kriteria risiko, prosedur atau mekanisme pelaporan dan pemantauan serta review dokumentasi yang terkait. Nah, semua itu harus ada dokumentasi dalam artian seperti yang sudah dijelaskan tadi, manajemen risiko merupakan bagian dari SMK 3. Nah,
Salah satu elemen dari SMK 3 adalah terkait data dan dokumentasi. Nah, ketika nanti ke depannya ada yang dinamakan audit, ada butuh yang namanya eviden atau bukti. Bukti apa terkait kegiatan-kegiatan K3 yang sudah dilakukan. Nah, bukti dengan apa? Dengan checklist yang sudah dibuat, dengan JS yang sudah dibuat, dengan berita acara terkait manajemen risiko. Jadi dokumentasi baik itu secara visual ataupun secara tertulis itu harus ada. Oke, selanjutnya terkait prosedur identifikasi. Yang kedua adalah identifikasi bahaya. Nah, prosedur identifikasi bahaya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait aktivitas rutin dan non-rutin. Nah, aktivitas rutin ini terkait harian ataupun mingguan. Nah, untuk aktivitas non-rutin adalah tempat-tempat atau ruang lingkup tertentu yang ditinggalkan. Dalam artian bukan ditinggalkan, tetapi tidak secara rutin dimasuki, tidak secara rutin dikunjungi. Kayak gitu, itu harus dipertimbangkan. Contoh, misalkan untuk ada ruang confined space atau ruang terbatas. Nah, itu kan bukan aktivitas rutin yang dilakukan, tetapi aktivitas yang sewaktu-waktu perlu dimasuki, atau sewaktu-waktu perlu dikunjungi, atau sewaktu-waktu perlu dipelihara, karena ada beberapa kepentingan khusus. Misalkan pemeliharaan, atau perbaikan, yang memang secara familiar, secara awam, secara umum, tidak secara rutin dilakukan, tidak secara rutin dikunjungi. Selanjutnya, aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk kontraktor. Nah, jadi kan ada tuh beberapa daerah yang memang untuk umum, ada beberapa area-area kerja yang memang restriktif. Hanya pegawai atau pekerja tertentu yang bisa memasuki area tersebut. Yang ketiga, terkait perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. Yang keempat, identifikasi semua sumber bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi. Identifikasi semua sumber bahaya, baik itu bahaya faktor-faktor fisika, kimia, biologi, psikososial, dan juga biomekanik atau ergonomi. Semua harus diperiksa, semua harus diidentifikasi. Dan yang kelima, bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi. Yang keenam, infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, apakah yang disediakan oleh organisasi atau pihak lain. Nah, terkait misalkan ada vendor atau orang ketiga atau third parties yang menjadi supply atau penyedia jasa atau layanan di tempat kerja. Yang mana biasanya kalau itu adalah orang pihak ketiga, itu sudah ada di CSMS semua, kontraktor safety. Gitu kan. Jadi, semua itu sudah ada di dokumen CSMS-nya, cuman biasanya ketika memang suatu vendor itu sudah menyantumkan CSMS, ya terkait ini sih juga terkait dokumen kontrak mereka, apakah user bisa mengidentifikasikan kembali bahaya yang ada di peralatan atau di material mereka, atau memang itu sudah sudah kebijakan ataupun wewenang mutlak dari vendornya, gitu. Makanya itu harus dipertimbangkan. Yang ketujuh, perubahan atau rencana perubahan dalam kegiatan atau material. Misalkan ketika inspeksi, jadi sudah dibuatkan yang namanya work permit untuk pipa dengan ukuran sekian dan panjang sekian, misalkan 10 meter, diameter 3 cm. Gitu kan. Tapi ketika diinspeksi, nah ternyata ditemukan pipanya itu lebih panjang atau lebih pendek, atau diameternya itu bahkan lebih besar daripada yang sudah ada. Nah, butuh yang namanya perubahan. Jadi perlu dibuatkan yang namanya izin kerja yang baru, perlu yang namanya pertukaran atau mungkin perubahan personil yang ikut,
Nah, itu terkait identifikasi bahaya. Yang kedelapan, persyaratan legal yang dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko. Nah, terkait persyaratan-persyaratan, kalau misalkan memang terkait personil, berarti semua personilnya memang harus sudah kompeten. Dibuktikan dengan apa? Sertifikasi. Dibuktikan dengan ID card atau kartu lisensi. Terus yang kesembilan, rancangan dari lingkungan kerja, proses, instalasi, permesinan, atau peralatan, prosedur, dan operasi. Nah, ini terkait sumber-sumber bahaya yang mungkin. Baik itu mesin produksi, penggerak mula dan pompa, lift, pesawat angkat, konveyor, pesawat angkut. Nah, biasanya digabung jadi pesawat angkat angkut. Alat transmisi mekanik, perkakas kerja tangan, pesawat uap bejana tekan, peralatan listrik, bahan kimia, debu-debu berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif. Nah, ini semua sumber-sumber bahaya. Yang mana semua sumber bahaya ini dalam artian bentuknya adalah si 5 tadi, 5 faktor bahaya itu, cuman ini digolongkan atau dibuat jadi per alat gitu, per bahan atau material. Sedangkan sebenarnya kalau kita berbicara terkait secara umum itu cuma ada 5 faktor atau sumber bahaya. Oke. Nah, tipe-tipe kecelakaan, terbentur, terpukul. Nah, ini apa yang namanya kontak langsung dengan sumber bahaya. Kemarin kan di teori domino, kecelakaan itu dapat terjadi, risiko kecelakaan atau risiko itu dapat terjadi ketika yang pertama kontak langsung dengan bahaya atau kegagalan fungsi. Dalam artian kegagalan fungsi dari bahan atau peralatan. Kayak gitu. Nah, untuk teknik identifikasi bahaya ada metode pasif, semi proaktif, dan proaktif. Oke. Nah, metode pasif ini bahaya dikenal setelah kita mengalaminya atau seseorang akan mengetahui adanya bahaya lubang di jalan setelah dia tersandung atau terperosok ke dalamnya. Nah, jadi kita bisa tahu, kita ini menunggu sampai terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, jika tidak pernah terjadi kecelakaan, dianggap tempat kerja aman dan tidak mengandung potensi bahaya. Padahal sebenarnya ada bahaya. Nah, cuman mengartikannya ketika terjadi kecelakaan, setelah terjadi aksiden, nah baru kita bisa mengidentifikasikannya. Gitu. Identifikasi pasif ibarat menyimpan bom yang dapat meledak setiap saat. Ya iya. Nah, karena memang identifikasinya adalah ketika terjadi si aksiden atau kecelakaan. Jadi ini kurang efektif. Karena kita seakan menunggu terjadi kecelakaan dulu, baru kita identifikasi. Nah, ada metode semi proaktif. Disebut juga belajar dari pengalaman orang lain. Pihak lain yang mengalami kecelakaan baru kita mengetahui adanya bahaya. Bisa dengan melihat langsung, observasi, survei, kayak gitu. Tidak efektif karena tidak semua potensi bahaya telah menimbulkan kecelakaan. Dan juga tidak semua kecelakaan yang terjadi dilaporkan atau diinformasikan kepada pihak lain untuk diambil sebagai pelajaran. Nah, kadang ini ada beberapa tenaga kerja atau beberapa pekerja, misalkan ketika dia persiapan membawa alat, dia tersandung dalam atau terpleset, tapi tidak menginformasikan, tidak melaporkan, padahal kakinya sudah terkilir. Nah, itu kan sudah termasuk salah satu insiden, tapi tidak melaporkan. Jadi, semi proaktif ini juga tidak efektif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada ini metode yang paling efektif atau metode terbaik. Karena mencari bahaya sebelum kejadian kecelakaan atau dampak yang merugikan. Bersifat preventif karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan atau cedera. Bersifat peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Meningkatkan awareness semua pekerja setelah mengetahui dan mengenal adanya bahaya. Mencegah pemborosan. Ya pasti ketika kita memang sudah mengidentifikasikan semua bahaya, mengidentifikasikan atau menilai resiko yang mungkin terjadi, itu pasti mengurangi yang namanya cost. Nah, karena
Kita tidak menunggu nih udah terjadi kecelakaan, yang pasti kan ketika terjadi kecelakaan, kita itu malah makin ribet. Harus ada investigasi, harus pelaporan ke pengawas ketenaga kerjaan setempat. Nah, itu kan boros atau kosnya tinggi. Kalau misalkan kita menggunakan metode proaktif ini, bersifat preventif, nah itu pasti akan berkurang terkait kosnya. Nah, untuk metode proaktif, ada beberapa teknik atau beberapa metode terkait identifikasi bahayanya. Menggunakan data kejadian, nah biasanya kan ada tuh data-data kejadian untuk kecelakaan atau eksiden yang pernah terjadi di tahun-tahun atau bulan-bulan belakangan. Jadi kita bisa membuat yang namanya database. Nah, kira-kira kecelakaan 5 tahun silam, apa-apa saja sih penyebabnya, apa-apa saja sih faktor-faktor bahaya yang menjadi penyebab, kayak gitu. Kita bisa lihat dari data kejadian atau database lah ini, data-data laporan. Selanjutnya bisa dengan observasi atau survei. Jadi kalau misalnya kita kira-kira menilai tempat kerja, kita bisa langsung observasi. Observasi dalam artian kita bisa melihat atau mengamati secara langsung lingkungan itu, bisa menilai secara langsung lingkungan kerjanya. Kita bisa jadinya memprediksi, mengidentifikasikan kejadian bahaya-bahaya apa saja yang terkandung atau yang terdapat di proses kerja ataupun di tempat kerja kita. Selanjutnya dengan checklist atau inspeksi tempat kerja. Nah, biasanya kan sebelum bekerja ada tuh P2H, pemeriksaan harian. Sebelum bekerja. Nah, itu termasuk dari identifikasi bahaya. Pemantauan atau monitoring. Task analysis. What if analysis. Nah, ada membuat yang namanya tabel what if. Ada tabel. What if itu analisis bagaimana jika. Jadi kita membuat daftar risiko yang mungkin terjadi. Bagaimana jika terbentur? Bagaimana jika alat ini tidak berjalan sesuai dengan SOP? Bagaimana ketika berhenti mendadak? Nah, semua kemungkinan-kemungkinan kita buat listnya. Gitu. Selanjutnya ada HAJOPS, Hazard and Operability Study. Nah, ini mengidentifikasikan risiko yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem. Paling banyak di bidang-bidang usaha petrokimia. Nah, ini paling banyak di bidang usaha petrokimia atau permigasan nih, menggunakan HAJOPS. Selanjutnya ada konsultasi dengan pekerja. Nah, ketika kita melakukan konsultasi dengan pekerja yang memang langsung kontak langsung dengan bahaya ataupun resiko yang mungkin terjadi, nah, kita bisa konsultasi nih, kira-kira menurut sampean, menurut Bapak, apa sih kira-kira kemungkinan kegagalan fungsi dari alat ini? Apa sih kira-kira kemungkinan yang bahaya di tempat kerjanya? Kayak gitu. Jadi kita bisa konsultasi dengan pekerja. Selanjutnya ada metode FMEA atau Failure Model and Effect Engineering. Ini lebih sering dipakai untuk orang-orang engineer. Nah, karena kita melihat kemungkinan kegagalan dan efek ketika proses dari secara engineering, secara keteknikan. Selanjutnya ada JSA atau Job Safety Analysis. Ini yang paling banyak digunakan nih, Job Safety Analysis. Analisis keselamatan pekerjaan. Nah, jadi untuk JSA ini kita bisa menganalisis bahaya-bahaya, menganalisis resiko yang mungkin terjadi terkait langkah-langkah kerja untuk satu aktivitas pekerjaan. Nah, ini sih sebenarnya yang paling banyak digunakan dan yang paling proper. Di samping juga menggunakan metode-metode yang lain ini, kayak gitu. Selanjutnya ada analisa pohon kegagalan atau fault tree analysis. Jadi ini analisisnya ini kita buat root, buat akar analisis terkait kecelakaan ini, apa sih penyebab-penyebabnya. Nah, dijadikan kayak cabang-cabang sampai kemungkinan yang paling dasar, penyebab dasar dari kecelakaan ini bisa terjadi. Dan itu ada nilainya. 0,1, 0,01, 0,001 itu ada memang istilahnya ada pembelajaran lah terkait kalau misalkan mau menggunakan FTA ini, fault tree analysis. Nah, ini nanti bisa dibaca aja, udah saya jelaskan terkait data kejadian bersifat semi proaktif.
karena berdasarkan sesuatu yang telah terjadi. Checklist, nah untuk checklist ini bersifat proaktif nih. Dilakukan dengan membuat suatu daftar periksa terhadap tempat kerja. Nah, analisis pekerjaan atau what if analysis juga menggunakan kata bantu nih. Contohnya, what if bila pompa mati mendadak, what if bila reaktor tiba-tiba bocor. Jadi membuat daftar kata tanya what if untuk beberapa kemungkinan bahaya yang ada di tempat kerja. Nah ini nih. What if rem mobil tidak bekerja? Konsekuensinya apa? Tabrakan. Nah, akibatnya fatality, kerusakan berat. Akibat lainnya apa? Risiko lainnya, kecemplung, fatality, kerusakan berat. Kayak gitu. Safeguard-nya apa tuh yang bisa direkomendasikan? Safety belt, penggunaan ABS, itu terkait safety belt juga ini. Rekomendasinya apa? Inspeksi berkala, batasi kecepatan, jaga jarak antar mobil. Ini dia untuk yang namanya what if worksheet. Lembar kerja untuk identifikasi bahaya what if. Nah, ini HAJOPS. Hazard of Operability Study. Teknik identifikasi yang sangat komprehensif dan terstruktur. Digunakan untuk mengidentifikasikan suatu proses atau unit operasi, baik pada tahap perancangan, konstruksi, operasi, maupun modifikasi. Nah, biasanya menggunakan ini kata-kata more temperatur, more kompresor, atau no apa gitu. Jadi semua kata bantu more, no, low, less, high terkait dengan sumber bahaya. Kayak gitu. Oke. Nah ini, misalkan high temperatur. Penyebabnya apa? Overheating. Dan apa resikonya? Meledak. Terus high pressure. Apa penyebabnya? Kegagalan manometer dan safety valve-nya. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi meledak? Jadi memang semua itu buat yang namanya database dalam bentuk tabel. Jadi membuat daftar kelainan-kelainan sumber-sumber ini secara fisika nih ya, bisa temperatur, tekanan, bisa juga panas, bisa juga semua faktor-faktor fisika yang mungkin terjadi. Apa penyebab yang mungkin dan apa risiko atau konsekuensinya. Ini terkait FMEA, merupakan teknik identifikasi yang digunakan pada peralatan atau sistem. Sebenarnya untuk FMEA ini lebih banyak ke bagian engineering. Orang-orang engineering nih, yang paling banyak menggunakan teknik FMEA. FTA, teknik identifikasi yang berkaitan dengan proses fault tree analysis, analisis pohon. JSA, ini tadi job safety analysis. Nah, ini untuk contoh dari fault tree analysis atau analisa kesalahan pohon. Nah, misalnya kegagalan tabung pemadam api. Apa kira-kira penyebabnya? Salah penempatan, kurang perawatan, salah pemilihan, bocor, penundaan untuk direfill. Nah, apalagi penyebabnya? Terkait salah penempatan, terhalang, tersembunyi, disimpan di gudang terlalu jauh. Nah, terkait kurang perawatan, pemadatan, jadi isian dari aparnya itu menggumpal. Nah, ketika dipakai, sewaktu-waktu itu nggak bakalan bisa. Nozzle-nya pasti bakalan macet. Suku cadang rusak, atau macet. Terkait salah pemilihan, jenis dan ukuran. Nah, biasanya kalau kayak di perkantoran itu menggunakan si apar yang 6 kilo. Atau ada yang 3 kilo, jangan sampai yang 9 kilo. Karena yang 9 kilo itu sebenarnya sudah cukup berat untuk diangkut sendirian. Karena banyak nih yang salah. Orang-orang kadang mengangkat apar itu dengan gini nih. Kelihatan nggak? Sering ngangkatnya kayak gini. Ini yang dipegang. Pin yang di sini yang dipegang, diangkat. Padahal sebenarnya pengangkatan yang baik adalah kayak gini.
gitu. Karena ini sebenarnya yang paling sering kan kita ngangkat kayak gini nih, diangkat, dipegang ininya doang. Padahal ini kan sebenarnya adalah palep gitu kan. Kalau misalkan sering diangkat atau pada berat yang kita angkat jauh nih, bakalan rusak gitu suku cadangnya. Karena istilahnya kalau misalkan beratnya itu yang 9 kilo kita angkat di sini aja tuh sudah berat, apalagi kalau misalkan jauh. Nah, terkait jenis juga. Nah, terkait jenis yang sudah kita pelajari kemarin, ketika memang kebakarannya itu adalah karena peralatan listrik, jangan sekali-kali menggunakan air untuk pemadaman. Atau pakai DCP. Sebenarnya DCP ini adalah direkomendasikan untuk kelas kebakaran ABC. Jadi bisa untuk yang kelas A, bisa kelas B, bisa kelas C. Tapi ada beberapa yang paling efektif untuk kebakaran listrik adalah CO2. Di samping memang mengurangi yang namanya polusi udara, nah juga mengurangi yang namanya kerusakan di peralatan listrik kita. Kalau kita pakai si DCP ini ada kemungkinan tinggi untuk yang namanya korosi. Jadi peralatan itu akan cepat korosi. Gitu. Nah, itu dia terkait salah pemilihan. Terkait bocor nih, tabung atau cartridge-nya, pressure yang ada di dalam, pressure gauge, ring karet tabung atau ring karet valve. Terkait penundaan refill, mengumpulkan tabung kosong menunggu PO gitu kan. Jadi ketika memang aparnya itu juga jarang diinspeksi, malas juga nunda-nunda di refill. Nah, ketika tiba-tiba nih, namanya juga keadaan darurat. Kita nggak tahu kapan terjadi, gitu kan. Padahal belum di refill, ya sama aja gitu. Apa gunanya dia ada, gitu. Padahal sebenarnya, misalnya kan ini merupakan aset. Kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi yang namanya keadaan darurat bisa digunakan, dan memang tepat sasaran, tepat guna. Itu kalau misalkan ditunda di refill atau kurang perawatan, nah kemungkinan-kemungkinan itu sebenarnya malah makin mempersulit, gitu kan. Memperburuk keadaan. Kayak gitu. Itu dia terkait FTA atau fault tree analysis. Ini dengan checklist ada JSA nih. Yang terakhir JSA merupakan metode identifikasi yang sederhana dan relatif mudah dilakukan untuk mengidentifikasi risiko, khususnya risiko keselamatan kerja yang dihubungkan dengan pekerjaan individual. Singkatnya saja, JSA ini kita bisa mengidentifikasikan bahaya, menilai risiko yang mungkin terjadi, dan memberikan rekomendasi ataupun pengendalian terkait langkah-langkah kerja untuk suatu aktivitas pekerjaan. Kayak gitu. Kira-kira sampai di teknik atau metode untuk mengidentifikasikan bahaya ada yang ingin ditanyakan? Yang contohnya FMEA tadi nggak ada. Contohnya ya? Iya. Contohnya nanti saya share di grup aja deh Mas, karena itu memang pakai Excel gitu. Oh. Hampir sama aja semua, hampir sama saja. Jadi ada memang kegiatan, ada cara kerja atau langkah kerja. Nah, kira-kira apa kegagalan yang mungkin? Tetapi secara engineering, secara keteknisan. Nah, makanya banyak itu digunakan untuk orang-orang engineering. Kayak gitu. Kalau misalkan orang kayak operasi atau orang produksi itu jarang pakai FMEA, lebih sering pakai yang JSA. Itu. Kira-kira. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait ini? Oke. Kalau nggak ada, kita ke Job Safety Analysis atau JSA, analisis keselamatan pekerjaan. Nah, dasar pemikiran kenapa sih kita harus mengidentifikasikan bahaya? Nah, itu yang pertama karena setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya. Jadi kita harus bisa mencari root cause, penyebab dasar, atau penyebab langsung, atau penyebab tidak langsung dari suatu kecelakaan. Setiap tugas dapat diuraikan ke dalam suatu urutan tahapan sederhana. Nah, JSA ini sebenarnya secara kreativitas juga dituntut karena kita harus bisa menurunkan langkah-langkah kerja untuk suatu aktivitas. Misalkan untuk kegiatan mengoperasikan Windows.
Nah, untuk mengoperasikan Windows ada tuh tahapan-tahapan. Yang pertama membuka dulu membuka laptop, menekan tombol power. Nah, dari semua itu sebenarnya ada bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Jadi sebenarnya harus bisa mengurutkan atau menarasikan, mendeskripsikan tahapan-tahapan pekerjaan untuk suatu aktivitas atau suatu tugas. Yang ketiga, setiap tahap pekerjaan dapat dikenali bahayanya. Dan yang keempat, setiap bahaya pada tahapan pekerjaan tersebut dapat diatasi atau dapat dikendalikan atau dapat ditangani. Terus, siapa yang melaksanakan atau paling bertanggung jawab untuk membuat JSA? Itu pengawas. Tetapi dalam artian, semua operator, semua bagian kerja, semua departemen terkait, semua bagian dalam satu tim itu harus ambil bagian untuk yang namanya konsultasi pembuatan. Gitu. Mengapa pengawas? Karena yang pertama, pengawas menguasai dan mempunyai kepentingan langsung dengan tiap pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Yang kedua, mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya apabila memang ketika terjadi suatu pekerjaan tertentu, ada risiko yang tak terkendali. Gitu. Dia mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya. Dan yang ketiga, mempunyai catatan kecelakaan paling lengkap. Dia punya data kejadian, data kecelakaan yang paling lengkap. Untuk langkah pembuatan JSA, yang pertama memilih pekerjaan. Terus yang kedua menguraikannya menjadi langkah-langkah kerja, mengidentifikasikan bahaya, menilai risiko yang mungkin terjadi, dan mengendalikan. Mengendalikan ya kembali lagi ke hierarki pengendalian risiko, yang 5 itu. Biasa JSA itu digunakan untuk apa saja sih terkait orientasi. Untuk misalkan ada tenaga kerja baru, atau ada peralatan atau material baru, ada area kerja baru, nah itu perlu buat JSA yang baru. Observasi, untuk safety talk, biasanya ketika kita safety talk nih, sebelum melakukan pekerjaan, ada penjabaran, ada komunikasi terkait JSA, dalam artian dijelaskan pekerjaan kita itu apa, terus langkah-langkah kerjanya, bahaya-bahaya yang mungkin ada ketika pekerjaan ini dan bagaimana pengendaliannya gitu. Terkait investigasi ketika terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, JSA bakalan dilihat nih. Apakah memang dia bekerja sudah sesuai dengan JSA, sudah sesuai dengan SOP yang ada? Bakalan recheck di situ. Terus terkait instruksi tugas dari pengawas kepada bawahannya. Terkait pelatihan keterampilan juga. Itu kira-kira, ini nanti bisa dibaca sendiri aja deh. Terkait faktor-faktor yang mungkin menjadi bahaya di tempat kerja. Faktor manusia ada faktor yang menyebabkan penyakit, terjepit, terjatuh, terbentur. Bisa dibaca masing-masing. Mas Ahmad Al-Juri sudah pernah lihat JSA belum? Belum. Belum ya? Iya, belum. Nah, ini sih kebaca nggak? Baca. Nah, ini untuk contoh pekerjaan instalasi atau erection equipment dan mesin untuk di plant generator gas H2. Nah, instalasi peralatan dan mesin skid H2 generator di plant gitu kan. Sudah dia buatkan JSA-nya nih. Tadi yang pertama adalah menentukan pekerjaan. Nah, pekerjaannya ini nih. Instalasi ataupun erection, kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia sih boleh aja, tergantung kebijakan, kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Mau seperti apa? Nah, ada lokasi
lokasinya di project mana atau di area mana, di site mana, tanggal dikeluarkannya, disetujui atau di-approve oleh siapa, pengawasnya siapa, nah, nama, jabatan, araf, dibuat siapa yang buat ini, safety officer, terus alat keselamatan yang wajib digunakan atau APD yang wajib, safety shoes, safety helmet, dan safety belt atau harness. Terus terkait kondisi lingkungan kerja yang membahayakan sehingga perlu izin kerja khusus. Kalau misalkan gelap, harus pakai ditambahkan dengan izin kerja. Kalau misalkan ada hujan atau petir, nah harus ditambahkan izin kerja. Kalau misalkan bekerja pada ketinggian, harus ada izin kerja atau work permit-nya. Oke, terkait nih penjabaran atau penguraian langkah-langkah kerja, identifikasi bahaya dan rekomendasi. Itu kan. Nah, untuk langkah kerja yang pertama, persiapan pekerjaan atau prepare the job. Toolbox talk, JSA approve, kayak gitu kan. Jadi harus ada toolbox talk dulu atau toolbox meeting terkait pekerjaan ini apa, bahaya-bahayanya apa, dan bagaimana cara kerja atau langkah kerjanya. Potensi bahayanya apa? Pekerja yang tidak mengikuti ketentuan safety sesuai dengan JSA. Nah, ini kan potensi bahaya. Sebenarnya baiknya itu ada satu lagi kolom ditambahkan resiko. Mas Fajar, monitor Mas Fajar. Monitor, Bu. Kalau di tempat kerjanya Mas Fajar, gimana tuh JSA-nya? Sama seperti ini, 3 kolom saja, atau ada penambahan dibedakan di kolom bahaya dan resiko? Atau biasanya akan ada banyak tuh, bahaya atau resiko. Yang mana tuh biasanya dipakai tempat kerjanya Mas Fajar? Resiko, Bu. Ada penambahan? Atau cuman resiko saja? Resiko aja di sini. Resiko aja ya? Iya, Nah, iya. padahal sebenarnya satu potensi bahaya itu dapat mengakibatkan beberapa resiko, tingkat resiko kayak gitu kan. Misalnya kayak pekerja yang tidak mengikuti ketentuan safety sesuai JSA. Nah, kemungkinan bahayanya itu apa? Bisa jadi terjatuh, terlempar, terpleset, dan lain-lain sebagainya resiko yang mungkin terjadi. Jadi terkait bahaya ini atau terkait resiko apapun itu, rekomendasi seperti apa? Nah, yang pertama, semua pekerja wajib mengikuti daily toolbox. Nah, ini terkait hierarki pengendalian yang keempat. Petugas dan peralatan first aid tersedia di tempat. Ini juga di pengendalian yang keempat. Pastikan bahwa semua rekomendasi pengendalian resiko yang telah disetujui dalam JSA agar diterapkan. Ini juga hierarki pengendalian yang keempat terkait administrasi. Posisi kren dan beban kerja aman atau SWL agar diterapkan oleh kren operator sesuai dengan lifting plan yang telah ditetapkan. Ini juga dokumen atau administrasi. Semua pekerja wajib memakai APD yang diwajibkan. Ini yang kelima. Gitu. Jadi jangan sampai ketika nih misalkan pembuatan JSA atau mungkin nanti Mas Ahmad ataupun Mas Fajar ada kesempatan untuk konsultasi atau pembuatan JSA bersama dengan pengawas, jangan sampai untuk rekomendasi itu mentok-mentok hanya di APD. Jadi harus bisa kita memberikan rekomendasi pengendalian sesuai dengan hierarki. Memang kalau nggak bisa dieliminasi, disubstitusi. Atau mungkin bisa direkayasa secara engineering. Atau mungkin yang paling minimal itu harus ada yang namanya rekayasa secara administratif dan juga APD. Kayak gitu. Ini untuk langkah kerja kedua, pengaturan posisi tower crane. Nah, tertabrak, terbentur pekerja atau dokmen. Nah, ini sebenarnya sudah resikonya tertabrak. Nah, bahayanya ini apa? Crane tidak pada posisi yang sesuai, atau tidak ada yang namanya signalman, atau tidak ada barricade. Nah, itu sebenarnya untuk terkait yang namanya bahaya. Kalau untuk tertabrak, terbentur, terjepit, terbalik, apalagi. Nah, itu merupakan resiko. Itu. Oke. Kira-kira sampai di form JSA ada yang ditanyakan? Untuk kolomnya itu terserah yang bikin atau gimana?
Gimana, Mas? Tadi kan bisa ditambahi yang Itu kalau potensial. masalah oke. Kalau masalah masalah kolom itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Memang ada beberapa perusahaan dan kebanyakan perusahaan seperti ini memang. Langkah kerja ini bahaya ya, potensi bahaya, rekomendasi. Ada yang potensi bahaya, strip risiko. Ada yang tadi seperti di tempatnya Mas Fajar, risiko saja. Ada yang memang menambahkan. Jadi kita memang bisa benar-benar melihat per resiko yang mungkin terjadi. Karena dalam suatu bahaya itu sendiri terkandung beberapa resiko. Entah kayak itu terlempar, semua itu gitu. Sebenarnya lebih baik ketika memang antara potensi bahaya dan resiko itu dipisah. Tapi kalau misalkan memang mau pakai seperti ini, ya kembali lagi itu kebijakan dan memang sudah standar di perusahaannya. Seperti itu Mas Ahmad Lajar. Yang pasti kita harus paham nih, membedakan antara bahaya dan resiko. Jangan sampai tidak bisa membedakan kedua itu. Kayak gitu. Di copy kira-kira Mas Ahmad? Oke. Jadi hari ini itu ada tugas ya, Mas Ahmad dan Mas Fajar. Masing-masing membuat JSA, bebas untuk aktivitas kerja apa saja. Mas Ahmad dan Mas Fajar, monitor di copy kah? Di copy, Bu. Oke, siap. Dikirim ke Ibu ya, Bu? Iya, dikirim ke saya secara private chat, boleh ke private chat aja deh. Dalam bentuk apa, Bu? PDF boleh, Word juga boleh. Oke, siap. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Tadi sudah ada identifikasi bahaya, masuk kita nih ke analisa risiko. Analisa risiko dan evaluasi risiko, yang mana sebenarnya itu masuk ke tahapan penilaian risiko. Masuk nih kita ke analisa risiko. Nah, analisa risiko ini ada 3 cara. Kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Nah, untuk yang kualitatif, metode ini menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi atau uraian dari parameter peluang dan akibat yang digunakan. Umumnya menggunakan metode matriks risiko. Jadi matriks risiko ini perbandingan nih. Perbandingan antara tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Tingkat kemungkinan atau keseringan. Nah, untuk yang tipe ini menggunakan matriks 4x4. Jadi 4 tingkatan kemungkinan dan 4 tingkatan keparahan. Kemungkinannya dia menggunakan very unlikely, unlikely, possible, dan probable. Ini menggunakan bahasa Inggris nih, atau kalau misalkan bahasa Indonesia, sangat tidak mungkin, mungkin, dan sangat mungkin terjadi. Nah, terus untuk tingkat keparahan, dia menggunakan 4 juga, minor, moderat, serius, dan major. Nah, minor ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada luka ataupun mungkin tidak ada luka atau tidak ada injury, itulah tidak ada luka, tidak ada kecelakaan. Moderat, hanya kemungkinan beberapa. Serius dapat mengakibatkan yang namanya keparahan, buatlah 3 hari sampai 3 minggu harus perawatan. Kalau major yang sampai fatality. Jadi biarpun ini memang sudah ada tingkatan tidak mungkin,
sangat tidak mungkin, mungkin atau sangat mungkin, itu semua harus ada deskripsinya lagi atau uraian terkait ini. Misalkan untuk very unlikely atau sangat tidak mungkin 0 sampai 1 per tahun. Untuk tidak mungkin berapa gitu. Jadi memang sudah ada deskripsi. Kembali lagi ke kebijakan mau berapa, mau deskripsinya berapa atau mau parameternya berapa. Nah, untuk secara matriks, ketika memang tingkatan di very unlikely dan minor itu masih di katakan care atau low. Nah, analisanya dia resikonya adalah low. Low, 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 low. Nah, ini ada caution. Itu sudah pada tingkatan menengah. Kalau misalkan dia ada di posisi sangat tidak mungkin, tetapi dia kemungkinannya itu adalah fatality, tingkat keparahannya adalah fatality, dia itu sudah alert, sudah peringatan. Dia itu mungkin. Kemungkinannya mungkin ini bisa jadi 4 sampai 10 kali kejadian per 1 tahun. Dan tingkat keseriusan itu ketika itu terjadi dapat mengakibatkan perawatan 3 minggu sampai 3 bulan. Nah, itu masuknya di alert. Sudah butuh peringatan. Nah, ketika memang kemungkinannya itu adalah ini probable, ini mungkin sudah sampai 20 atau 10 kali kasus per tahun, atau ya terserah lah kebijakan perusahaan berapa untuk terkait deskripsi dari probable ini, dan langsung bisa mengakibatkan yang namanya major atau fatality, itu alarm. Red code gitu. Jadi ketika memang penilaian resikonya nanti adalah di kategori alarm dan alert, biasanya kegiatannya ini atau pekerjaannya itu tidak langsung dapat dikerjakan saat itu juga. Nah, kalau misalkan dia masih di tahap kuning ini, kuning dan hijau, nah itu kegiatannya itu bisa dilakukan, tetapi tetap dengan yang namanya pengendalian seperti administrasi dan juga APD. Tapi ketika dia sudah pada posisi alert dan alarm, itu tidak bisa dikerjakan saat itu juga. Harus ada pengendalian dengan segera. Kayak gitu. Ini banyak terdapat di form IBPR sih sebenarnya. Okay. Nah, ini ada juga yang menggunakan matriks 5x5. Nah, ketika dia menggunakan 5x5 matriksnya, ini ada nih tingkatan almost certain, hampir pasti, likely, mungkin terjadi, moderat, sedang, unlikely, kecil kemungkinan, dan rare, jarang sekali. Nah, terkait tingkat akibat atau severity-nya, nah, tidak signifikan, minor, sedang, major, dan bencana. Oke, nah, contohnya dia kalau misalkan menggunakan matriks 5x5 nih. Matriks 5x5 yang mana dianya itu semakin ke kanan dan semakin ke bawah itu tegak lurus gitu kan. Jadi hasilnya seperti ini, matriksnya terbalik dengan yang ini, yang 4 tadi. Nah, inilah kira-kira terkait matriks resiko. Contohnya nih di form BPR yang seperti ini. Nih, untuk kegiatan apa ini? Kekurangan oksigen, misalkan lah ini untuk pekerjaan di ruang terbatas atau di confined space. Misalkan untuk apa nih? Di dalam tangki atau mungkin di dalam ruang terbatas lah. Jenis identifikasi bahaya yang pertama, kekurangan oksigen saat bekerja dalam ruang tertutup. Akibatnya itu 5. Peluang kemungkinannya itu A. Kita lihat nih, sudah ada di bawah untuk deskripsinya. Akibat 5 itu adalah kematian atau kerugian materi yang sangat besar. Peluang kemungkinannya itu A, hampir pasti akan terjadi. Nah, kita lihat nih di sini, ketika akibatnya 5 dan kemungkinannya itu di A, 5 di A, itu masuk di golongan E atau extreme risk. Nah, kalau misalkan itu dalam kategori extreme risk, kegiatan ini tidak bisa langsung dilakukan.
harus diturunkan dulu tingkat risikonya. Nah, dengan cara apa nih? Melakukan pengukuran kadar oksigen di dalam ruangan dan memberikan suplai udara tambahan melalui blower. Saat bekerja dipastikan lubang bukaan terbuka dan ditemani oleh rekan kerja. Misalkan kalau petugas ruang terbatas yang masuk, di luar ada petugas madya. Nah, ketika sudah dikendalikan, nah apa tuh kira-kira resiko sisanya? Dia tuh sudah di L, sudah di low risk. Nah, ketika dia sudah di low risk, bisa dilakukan atau bisa dieksekusi pekerjaannya. Nah, misalkan terkait terbentur saat bekerja karena gelap, akibatnya itu 2, kemungkinan terjadi B. 2, cedera ringan atau P3K atau kerugian materi sedang. Dan tingkat peluang kemungkinannya adalah B, cenderung untuk terjadi. 2 dan B, kita lihat nih, 2, B, itu high. Nah, kalau misalkan HEP juga harus diturunkan. Pekerja dilengkapi dengan helmet yang memiliki lampu. Nah, residu sisanya adalah L atau low. Jadi pekerjaan belum bisa dilakukan. Gitu. Kira-kira terkait identifikasi bahaya dan penilaian risiko ada yang ingin ditanyakan? Enggak sebut case. Jadi kita ngirim hard copy-nya itu langsung ke rumahnya Pak Bobi langsung ditaruh. Ini terkait analisa semi kuantitatif. Sebenarnya hampir sama. Semua analisa risiko ini menggunakan matriks. Tetapi perbedaannya adalah untuk semi kuantitatif dan kuantitatif itu mendeskripsikannya dalam angka. Nih, misalkan kriterianya sama nih, 5, 1, 2, 3, 4. Oh, ini 6 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Hampir pasti keterangan sangat mungkin akan terjadi, hampir dipastikan akan terjadi pada semua kesempatan. Ada nilainya 10. Mungkin terjadi nilainya 6. Tidak biasa, namun bisa terjadi nilainya 3. Sampai yang secara praktek tidak mungkin terjadi nilainya 0,1. Dan juga nih, secara pemaparan. Terpapar terus-menerus atau yang memang harian, rutin. 10. Sering, nilainya 6. Yang pasti semua deskripsinya itu dijadikan dalam angka, nilai gitu. Jadi untuk penentuan resikonya, resiko sama dengan peluang terjadi, nih, kemungkinan terjadi dikali dengan pemaparan dan akibat atau tingkat keparahan. Nah, ketika memang hasilnya di atas 400 itu merupakan high risk, very high risk. 200 sampai 400 dia itu high. 70 sampai 200 itu masuk moderat. 20 sampai 70 sedang, di bawah 20 low risk. Gitu. Jadi ketika memang dia pada di risiko sangat tinggi atau very high atau ekstrim, lakukan penghentian kegiatan segera. Tindakan perbaikan segera kalau yang high. Yang penting atau substansial perlu tindakan perbaikan, tapi tidak segera. Itu dia. Kalau misalkan nih metode satunya lagi, metode kuantitatif menggunakan hasil perhitungan numerik sama, tapi dia lebih ke angka semua nih. Misalkan untuk penggalian, longsornya galian itu nilainya rata-rata 4,30 sudah memakai yang namanya secara Excel. Terkait metode kuantitatif. Selanjutnya masuk nih penentuan atau penilai evaluasi resiko. Apakah resiko bisa diterima atau harus dikendalikan? Ketika resiko bisa diterima atau pada tingkat resiko low, nah pekerjaan itu tetap dapat dieksekusi, tetap dapat dilaksanakan. Kalau misalkan resikonya harus dikendalikan atau resiko yang tidak dapat diterima, misalkan pada tingkat high bahkan sampai ke ekstrim, itu harus diberhentikan dulu sampai dilakukan yang namanya pengendalian atau perbaikan dengan segera. Ketika sudah diperbaiki, sudah dikendalikan, dia akan mengalami yang namanya penurunan tingkat resiko, baru bisa dieksekusi pekerjaan.
Oke, kira-kira sampai di penilaian risiko ada yang ingin ditanyakan? Masalah yang nilai risiko itu penentuannya ada standarnya atau serah itunya apa? Tergantung perusahaan. Kembali yang disebut kuantitatif dan nilainya itu tadi. yang kuantitatif ya? Iya. Kuantitatif itu memang sudah nilainya itu Mas. Kalau yang pakai yang semi kuantitatif sudah ada nilai-nilai secara standar manajemen risiko sih sebenarnya di ISO 33001. Tapi kebanyakan jarang sih pakai yang semi kuantitatif atau kuantitatif. Kebanyakan perusahaan itu masih menggunakan yang kualitatif. Yang ada di form di BPR tadi, yang ada langkah kerja, terus ada form di bawah. Sebenarnya lebih enak pakai itu sih, karena kalau misalkan secara hitungan-hitungan itu ada kisaran-kisaran yang mungkin terlewatkan kayak gitu. Sebenarnya lebih bagus, lebih efektif itu menggunakan si metode kualitatif. Itu kira-kira Mas. Kalau tidak ada, kita lanjut ke penanganan risiko. Penanganan risiko berdasarkan penilaian risiko kemudian ditentukan apakah dapat diterima atau tidak. Apabila risiko tersebut tidak bisa diterima, maka organisasi harus menetapkan bagaimana risiko tersebut ditangani atau melakukan yang namanya pengendalian risiko. Nah, untuk terkait penanganan, apakah menghindari risiko itu, mengurangi atau meminimalkan, mentransfer risiko atau menerima. Kalau sudah sampai diterima risiko, ini berarti sudah sampai di yang low. Diturunkan sampai ke low risk. Nah, ini kembali lagi ke hierarki pengendalian eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, pengendalian administratif, dan APD. Ini bisa nanti dibaca sendiri deh. Selanjutnya ada pemantauan dan tinjauan ulang. Setelah rencana tindakan pengendalian risiko dilakukan, maka selanjutnya perlu dipantau dan ditinjau ulang apakah tindakan tersebut sudah efektif atau belum. Nah, ketika kita sudah buat rekomendasi, nah harus ada laporan nih terkait pemantauan tindakan lanjutnya. Nah, selanjutnya yang keenam ada komunikasi dan konsultasi. Memberikan informasi kepada pekerja mengenai risiko yang ada di tempat kerja, memberikan awareness kepada pekerja mengenai risiko dan berperan aktif dalam identifikasi bahaya. Memastikan pekerja memahami dan menerima strategi pengendalian yang ditetapkan. Nah, inilah makanya butuh yang namanya safety talk atau toolbox talk sebelum memulai suatu pekerjaan. Oke, kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Mengenai manajemen risiko? Bu, apa perbedaan JSA sama risk assessment, Bu? Risk assessment dan JSA. Betul. Jadi gini, kalau risk assessment atau penilaian risiko itu kita bisa lakukan setelah mengidentifikasi bahaya yang mana menggunakan si JSA. Nah, kembali lagi nih ke manajemen risiko, identifikasi bahaya dulu. Identifikasi bahaya baru kita bisa menilai risiko. Apakah risiko ini tingkatannya ekstrim, high, moderate atau low. Jadi kita butuh identifikasikan dulu nih. Kita identifikasikan, kita daftarkan semua bahaya-bahaya apa saja yang ada di tempat kerja kita. Nah, setelah itu kita bisa baru menilai. Menilai dengan apa? Itu tadi dengan pakai matriks resiko. Itu dia, Mas Fajar. Dan biasanya untuk keduanya itu ada di form BPR. Memang sudah identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Di form itu sudah ada keduanya. Kayak gitu. Gimana Mas Fajar?
Kopi. Kopi. Oke, selanjutnya materi kita. JSA kesehatan kerja untuk inspeksi besok ya, inspeksi dan audit. Kesehatan kerja ada di sini. Nah, terkait kesehatan kerja, bagaimana kita dapat menjamin tingkat derajat sehat seorang tenaga kerja secara mental maupun fisik, atau lebih paling paling enaknya itu dikatakan agar tenaga kerja itu jauh dari yang namanya penyakit akibat kerja. Nah, jadi apa sih upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menjamin tenaga kerja itu bebas dari penyakit akibat kerja? Ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini sendiri adalah wajib. Ada 3 pemeriksaan kesehatan yang wajib. Pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang khusus atau yang beresiko tinggi. Dan satunya lagi ada pemeriksaan kesehatan purna bakti untuk yang sudah mencapai masa hari tua atau pensiun. Oke. Nah, fokus upaya kesehatan kerja yang pertama, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan terjadinya gangguan kesehatan tenaga kerja akibat kondisi ataupun lingkungan kerja. Perlindungan tenaga kerja terhadap faktor risiko akibat kerja. Penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam lingkungan pekerjaan sesuai dengan penyesuaian pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan pekerjaan. Nah, ini secara ergonomi. Oke. Nah, ini landasan dokumen itu bisa baca masing-masing aja. Untuk objek pengawasan kesehatan kerja yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Biasanya nih, seminimal-minimalnya ada petugas P3K atau first aider. Tuh. Ada yang namanya dokter atau paramedis perusahaan. Yang mana dokter ataupun paramedis perusahaan ini harus sudah kompetensi atau tersertifikasi Hiperkes. Karena ada beberapa perbedaan dengan penyakit umum ataupun penyakit akibat kerja, yang mana ketika memang ini adalah penyakit akibat kerja, yang bisa mendiagnosis itu adalah paramedis ataupun dokter yang sudah tersertifikat Hiperkes. Atau kalau misalkan memang perusahaan ini ingin menggunakan pihak ketiga, harus dipastikan pihak ketiga itu dokternya ataupun paramedis yang ada di sana sudah Hiperkes juga. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan diagnosis akibat kerja. Nah, ini pemeriksaan kesehatan kerja yang awal, berkala, khusus, dan purna bakti. Yang ketiga, pelaksanaan P3K di tempat kerja meliputi personil dan fasilitas di tempat kerja. Terkait petugas P3K ini sebenarnya bukan posisi gitu kan, tetapi beberapa orang, satu atau beberapa orang atau lebih yang dipakai tenaganya sebagai petugas P3K. Tugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang mana personilnya ini seminimal-minimalnya harus sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait P3K.
harus sudah tersertifikasi yang pastinya. Kayak gitu. Terkait fasilitas P3K di tempat kerja. Apabila tempat kerjanya itu memiliki tenaga kerja 25 orang ke bawah atau 25 orang ke bawah, itu harus minimal memiliki 1 kotak P3K tipe A untuk 25 orang. Jadi untuk tipe A ini sudah ada untuk kain kasa berapa, untuk gunting berapa, mitela berapa, untuk head mask berapa, semua itu sudah ada tuh listnya. Kalau mempunyai tenaga kerja 26 sampai 50, nah itu masuk deh ke tipe kotak P3K kelas B. Atau bisa juga digantikan dengan kotak P3K kelas A2. Penempatannya mungkin akan dibedakan. Kalau misalkan 51 sampai 100, itu kotak P3K kelas A, kelas C. Yang mana kelas C ini bisa 2 kotak P3K kelas B atau 2 kotak P3K kelas A dan 1 kelas B. Selanjutnya, terkait gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Kantin dan perusahaan catering pengelola makanan bagi tenaga kerja. Gizi kerja, kalau misalkan menggunakan yang namanya third parties atau pihak ketiga ataupun catering, nah harus dipastikan mereka itu sudah memiliki standar mutu. Harus dipastikan juga untuk list atau daftar makanan hariannya itu sudah mencakup gizi karyawan terkait karbohidratnya berapa, protein berapa, vitaminnya berapa, mineralnya berapa. Jadi memang harus dipantau. Yang kelima, personil bidang kesehatan kerja harus ada dokter perusahaan, dokter pemeriksa tenaga kerja, para medis perusahaan, petugas dan pengelola perusahaan catering bagi tenaga kerja, dan petugas P3K. Selanjutnya yang keenam, program pencegahan dan penanggulangan penyakit di tempat kerja. Nah, untuk beberapa perusahaan, ada yang sudah melaksanakan program ini nih, program bebas HIV/AIDS, dan juga program bebas P4GN atau program bebas narkoba. Jadi ketika pemeriksaan kesehatan berkala, nah ini dicek HIV/AIDS dan P4GN. Kadang kan kalau misalkan pemeriksaan kesehatan berkala yang biasa hanya pemeriksaan terkait kolesterol berapa, gitu-gitu. Jadi untuk beberapa perusahaan yang sudah menetapkan program ini ada pemeriksaan berkala untuk HIV/AIDS dan P4GN, dan ada award atau penghargaan sendiri dari pemerintah. Jadi selain dari award Zero LTI, itu ada juga ini untuk Zero HIV/AIDS dan P4GN. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin ditanyakan untuk Mas Ahmad dan Mas Fajar? Bu, untuk pemeriksaan tuh ada aturannya per berapa bulan atau per berapa gitu ada, Bu? Terkait pemeriksaan kesehatan? Iya, betul. Pemeriksaan kesehatan ada Mas. Nanti aku share di grup deh terkait pemeriksaan kesehatan itu seminimalnya untuk yang berkala 1 tahun sekali, atau tergantung pekerjaan bisa yang 6 bulan sekali, tapi minimal itu 1 tahun sekali untuk yang berkala. Ada undang-undangnya, di Undang-Undang 170 juga ada tuh. Nih, atau bisa dilihat di sini Mas, di Permen 3 1982. Yang mana untuk melakukan pemeriksaan kesehatan harus dokter yang sudah hiperkes. Oke, kira-kira sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ingin didiskusikan? Itu maksudnya pegawai pengawas ketenagakerjaan itu gimana, Bu? Dari pemerintah, Bu? Pegawai pengawas ketenaga kerjaan ini, kemarin Masnya nggak ikut yang di awal-awal ya. Jadi
eh, apa namanya, untuk terkait pengawasan norma K3 di tempat kerja, nah itu kan ada yang namanya pegawai pengawas. Nah, pegawai pengawas ini adalah pegawai pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi norma K3 di tempat kerja. Nah, pegawai pengawas ketenagakerjaan ini yang setingkat provinsi. Biasanya ada tuh kalau misalkan terjadi yang namanya accident, ada orang pengawas ketenagakerjaan provinsi datang. Nah, itu dia pegawai pengawas. Tetapi dalam artian ada di Undang-Undang 170, ahli K3 kesehatan kerja atau ahli K3 di tempat kerja merupakan teman sepasal dari pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, jadi pengawasan sebenarnya pegawai pengawas ketenagakerjaan ini mengawas secara tidak langsung. Pengawas langsungnya adalah ahli K3 di tempat kerja. Nah, yang mana ahli K3 inilah nantinya akan melaporkan per 3 bulan sekali semua kegiatan K3, semua laporan kecelakaan, semua laporan program-program apapun itu yang sudah dilaksanakan per 3 bulan sekali. Nah, ketika nih misalkan terjadi atau ada accident, pelaporan itu harus ada 1 kali 24 jam maksimal ke pegawai pengawas, karena mereka yang akan datang nanti untuk investigasi juga. Tuh. Oh, berarti ahli K3 ini bertanggung jawab atas pengawas ketenagakerjaan ya? Gitu. Karena mereka nanti akan melaporkan per 3 bulan sekali laporannya. Gitu. Gimana? Oke, kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan? Pak, saya mau nanya, nah. Sebenarnya itu ini. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi yang didiskusikan, diingat ya Mas-Mas untuk tugasnya membuat JSA. Paling lambat kapan, Bu ya? Besok siang jam 12. Besok siang. Oke, kalau tidak ada lagi pertemuan kita hari ini sampai di sini, kita lanjut besok untuk materi audit, inspeksi, apalagi yang udah ada di grup itu deh.